Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Alhamdulillah, di hari ini kita kembali bisa melanjutkan pembelajaran tahfidz kita melalui metode Umi di juz 30 menggunakan buku yang insyaallah telah kalian miliki ya, buku hafalannya. Sebelum kita memasuki pembelajaran, Bapak ingin menyapa kalian terlebih dahulu. Apa kabarnya pada pagi hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Tetap semangat, Allahu Akbar. Ya, tetap semangat ya kalian dalam belajar baik Umi maupun tahfidznya. Meskipun pembelajaran kita masih dilaksanakan dalam suasana pembelajaran jarak jauh dan belum bisa bertatap muka sebagaimana biasanya. Nah, di hari ini kita akan melanjutkan hafalan kita di surat Al-Mutaffifin. Karena itu langsung saja kita buka buku hafalan kita. Baik, di halaman 37 kita bisa melihat bacaan atau surat Al-Mutaffifin yang terdapat di bagian paling bawah. Nah, di pekan lalu kita telah menghafal di ayat 1 sampai 3. Di hari ini kita akan melanjutkan hafalannya di ayat 4 sampai 11. Nah, di ayat 4, 5, 6 ini hurufnya atau ayat-ayatnya tidak diberi warna. Artinya kita akan menghafal ke 3 ayat ini secara sekaligus dan mengisi kolom coretan yang ada di samping. Yang perlu kalian perhatikan di ayat ke-4 yaitu pada bacaan atau tulisan nun tasydid ya. Bacaan nun tasydid ini harus ditekan yang lama seperti materi di jilid 5. Begitupun dengan bacaan ulaika. Bacaan ulaika ini u-nya jangan sampai dibaca panjang seperti yang terdapat di materi jilid 5 juga. Lalu terdapat nun tasydid yang sama juga harus ditekan yang lama. Dan yang terakhir di ayat ke-4 yaitu ketika membaca mim sukun bertemu mim tasydid ini harus ditekan yang lama 3 harokat. Dan di ayat keempatnya juga di sini bacaan panjangnya harus kita baca panjang 4 sampai 6 harokat. Lalu di ayat kelima yang kalian perlu perhatikan yaitu pada bacaan mim yang bertasydid bertemu dengan huruf ain. Nah, ini harus dibaca jelas tanpa dengung, langsung berpindah saja bacanya, jangan didengung yang lama. Lalu di akhir ayatnya ini harus kita baca panjang 4 sampai 6 harokat. Lalu selanjutnya di halaman atau di ayat ke-6 yang kalian perlu perhatikan yaitu bacaan nun bertasydid. Nun bertasydidnya ini harus ditekan yang lama ya. Lalu terdapat juga lam yang bersukun, ini harus kita baca ditekan tanpa menjadi pantul. Jadi jangan sampai dibaca pantul. Lalu seperti biasa di akhir ayat-ayatnya harus dibaca panjang ya, 4 sampai 6 harokat. Nah, selanjutnya di halaman 34 kalian perlu perhatikan yaitu di ayat ke-7 sampai 11 di lanjutan surat Al-Mutaffifin. Di ayat 7 yang kalian harus perhatikan terdapat pada huruf lam yang diberi coret panjang. Di sini harus dibaca panjang 4 harokat. Lalu terdapat nun bertasydid, di sini harus ditekan yang lama 3 harokat. Dan yang kalian harus perhatikan di sini terdapat lam yang bersukun. Yang ini harus ditekan cara bacanya, namun tidak boleh dibaca pantul. Lalu di akhir ayatnya kalian harus baca panjang 4 sampai 6 harokat. Lalu di ayat ke-8 di sini terdapat coret panjang. Nah, ini panjangnya harus 4 harokat juga. Dan selanjutnya di ayat 8 terdapat dal yang bersukun. Ini harus dibaca pantul. Lalu di sini di akhir ayatnya harus dibaca panjang yang 4 harokat sampai 6. Lalu yang perhatikan di ayat ke-9 yang di sini terdapat tanwin. Tanwinnya adalah dhammah tain. Dhammah tainnya bertemu dengan huruf mim yang bertasydid. Jadi harus ditekan cara bacanya. Dan sama di akhir ayatnya pun, di akhir ayat harus ditekan yang lama 4 sampai 6 harokat. Lalu di ayat ke-10 di sini terdapat tanwin juga yaitu dhammah tain bertemu huruf ya. Berarti harus dibaca tekan yang lama ya. Lalu terdapat tanwin yang bertemu huruf lam, ini harus ditekan juga. Yang terakhir yang perlu diperhatikan ini adalah bacaan panjang di akhir ayatnya
yang harus 4 sampai 6 harokat. Dan di ayat terakhir di hari ini, yaitu pada ayat 11, yang kalian harus perhatikan, terdapat pada bacaan zi-nya yang dibaca panjang, begitupun bacaan bu-nya, dan yang terakhir bacaan zi-nya yang harus dibaca panjang 4 sampai 6 harokat. Itu yang harus kalian perhatikan dari ayat 4, 6 sampai 11. Nah, Bapak akan contohkan cara membaca di ayat 4 sampai 6 dengan mengisi kolom coretan nanti yang kalian bisa ikut praktekkan di rumah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ala yazunnu ulaika annahum mab'utsun liyaumin 'azim. Yauma yaqumun nasu lirabbil alamin. Nah, setelah itu kalian langsung beri 1 kali garis di kolom coretan. Itu menandakan kita sudah menghafal 1 kali. Begitupun seterusnya untuk menghafal yang kedua kalinya di ayat 4, 5, dan 6, kita langsung mengisi kolom coretan sampai ke 30 kalinya seperti di ayat 1 sampai 3 yang telah kita laksanakan di pekan yang lalu. Lalu di ayat ke 11 ayat 7 sampai 11-nya juga sama. Kalian harus membacanya sebanyak 30 kali dengan mengisi kolom coretan yang ada di samping. Bapak akan contohkan cara membaca di ayat ke 7 sampai 11. Kalla inna kitabal fujjari lafi sijjin. Wa ma adraka ma sijjin. Kitabum marqum. Wailun yawma idzin lil mukadzibin. Alladzina yukadzibuna biyaumiddin. Nah, cara baca seperti itu ya. Setelah kita 1 kali mengulang, nah, seperti biasa mengisi kolom coretan yang ada di samping sebanyak 1 kali, menandakan kita 1 kali mengulang. Begitupun untuk seterusnya sampai ke 30 kalinya kita mengulang ayat tersebut. Nah, dengan menggunakan metode buku ini, dengan kita mengulang-ulang sebanyak 30 kali, insya Allah kita telah hafal bacaan-bacaan di ayat-ayat tersebut ya, dari ayat 4 sampai ayat 11. Bapak tugaskan untuk hari ini di hafalan wajibnya yaitu menghafal di ayat 4 sampai 11. Ini termasuk surat wajib ya. Surat wajibnya adalah menghafal ayat 4 sampai 11 dalam bentuk video rekaman, dan kalian kirimkan boleh dari ayat 1 sampai 11 ya. Jadi nanti ketika dalam bentuk format video boleh dari ayat 1 sampai 11. Ini termasuk dalam surat wajibnya. Dan untuk surat wajibnya ini dikirimkan ke grup yang telah ada. Untuk hafalan pribadi itu boleh kalian kirimkan ke kontak Bapak saja ya, dalam bentuk video rekaman juga. Jadi untuk hafalan wajib dan hafalan pribadi, kedua-duanya harus dikirim dalam bentuk video rekaman. Yang membedakan, hafalan wajib dikirim ke grup dan hafalan pribadi boleh dikirim atau dikirim saja ke kontak Bapak. Itu saja yang Bapak dapat sampaikan di hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Terus semangat dalam menghafal Al-Qur'annya, meskipun kita belum bisa melaksanakan pembelajaran secara langsung. Akhir kata Bapak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.